Ya, selamat pagi teman-teman dan juga dosen manajemen pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Arnold Dionysius dari kelas I dengan NIM belakang 072, Prodi Manajemen. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS Manajemen Pengambilan Keputusan untuk mengambil nilai UTS semester ini. Oke, next. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai decision making. Decision making sendiri atau bahasa Indonesianya pengambilan keputusan merupakan kegiatan yang melakukan penilaian dan juga membuat sebuah pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan juga pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan tersebut bisa saja seperti identifikasi masalah, ataupun menyusun alternatif yang akan digunakan, dan juga sampai pada titik untuk mengambil keputusan yang terbaik. Jadi gambaran besarnya seperti itu. Selanjutnya, terdapat dua strategi dalam decision making. Strategi yang pertama ada intended strategy, dan yang kedua adalah realized strategy. Intended strategy sendiri merupakan strategi di awal yang ingin dieksekusi oleh organisasi. Sedangkan realized strategy merupakan strategi yang akan dijalankan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya ada penjelasan mengenai bad and good decision making. Jadi dalam decision making ada pengambilan keputusan yang menghasilkan dampak yang buruk ataupun menghasilkan dampak yang positif. Bad decision sendiri merupakan keputusan yang dibuat secara kurang rasional dan juga akan menimbulkan dampak negatif bagi pengambil keputusannya dan juga bagi organisasi. Kemudian ada good decision yang dijelaskan seperti pengambilan keputusan yang dibuat di mana pembuat keputusan sepenuhnya memahami latar belakang, tujuan, tindakan alternatif dan juga konsekuensi dari sebuah keputusan. Nah, selanjutnya kasus yang akan saya bahas kali ini mengenai perusahaan Honda yang menghentikan produksi Honda Jazz di Indonesia. Jadi company profile Honda sendiri akan saya jelaskan dulu. Honda didirikan pada 30 September 1948 oleh Soichiro Honda. Honda merupakan terbesar di dunia sejak tahun 1959 dan juga merupakan produsen mesin pembakaran merupakan produsen mesin pembakaran terbesar dengan produksi lebih dari 14 juta unit setiap tahunnya. Honda juga berhasil menggusur Nissan sebagai produsen mobil kedua terbesar di Jepang tahun 2001. Dan juga Honda juga menggusur Chrysler untuk menjadi pabrikan mobil terbesar keempat di pasar Amerika Serikat. Sekarang ini Honda juga merupakan pabrikan mobil terbesar ke-6 di dunia. Dan juga pada 2004 perusahaan ini mulai memproduksi motor diesel yang sangat tenang dan tidak membutuhkan penyaring yang dapat melewati standar polusi. Honda merupakan pabrikan Jepang pertama yang meluncurkan merek mobil mewahnya, menggunakan merek Acura untuk mobil mewahnya di Amerika Utara. Mobil Honda terkenal dengan daya tahan dan juga jarang rusak. Honda di Indonesia paling terkenal dengan sepeda motornya. Honda bermarkas di Tokyo, saham mereka diperdagangkan di Bursa Saham Tokyo, Bursa Saham New York, dan juga perdagangan di Osaka, Nagoya, Sapporo, Kyoto, Fukuoka, London, Paris, dan Swiss. Dan juga American Honda Motor Company bermarkas di Torrance, California. Pada tahun 2013, Honda menginvestasikan sekitar 6,8 miliar US dollar dari pendapatannya untuk penelitian dan pengembangan. Lalu pada tahun 2013 pula Honda menjadi produsen mobil Jepang pertama yang menjadi eksportir bersih di Amerika Serikat, mengekspor 108.705.000 model Honda dan juga Acura hanya sekitar 88.357 unit. Nah, selanjutnya kasus yang akan saya bahas adalah Honda mengakhiri produksi Jazz di Indonesia. Perubahan desain pada generasi Honda Jazz yang baru atau Honda Fit yang biasanya disebut di Jepang menjadi lebih imut.
di Jepang membuat perjalanan karir hatchback itu berakhir di Indonesia. Jadi Honda Jazz atau Honda Fit yang baru memiliki desain yang berbeda dari sebelumnya, menjadi mobil yang memiliki desain yang lebih imut dibandingkan yang sebelumnya lebih sport. Seperti itu. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang merasa desain generasi keempat Jazz itu tidak cocok untuk dijual di dalam negeri. Generasi keempat Jazz diperkenalkan di Tokyo Motor Show 2019 dan juga pada Februari 2020, Yusak Billy yang merupakan Business Innovation and Sales Marketing Director Honda Prospect Motor pernah menjelaskan keinginan konsumen lokal pada Jazz bernuansa sporty tidak bisa didapat pada desain baru tersebut. Menurut Billy, kala itu berdasarkan hasil penjualan 12.000 unit Jazz pada 2019, sebesar 97% pembeli memilih varian tertinggi yang bernuansa sporty, yaitu tipe RS. RS sendiri merupakan nama varian sport global Honda yang meliputi perbedaan desain komponen eksterior yang lebih agresif dibandingkan tipe yang standar. RS merupakan varian sport di mobil Honda yang kadarnya di bawah SI dan juga Type R. Pembelian dominan varian RS itu menandakan aspek yang diinginkan oleh konsumen Honda pada Jazz adalah desainnya yang sporty. Hal ini juga diperkuat dengan citra balap Jazz di Indonesia yang disebut jadi pertimbangan desain imut generasi baru tidak cocok untuk dibuat di Indonesia. Billy juga mengatakan selain desain Jazz bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di Asia Tenggara. Dia bilang saat perwakilan Honda dari regional Asia Tenggara mendatangi peluncuran generasi baru Jazz di Tokyo Motor Show 2019, banyak pihak yang menilai bahwa generasi baru Honda Jazz terlihat terlalu imut. Lebih setahun kemudian, pada 3 Maret 2021, Billy menyatakan bahwa Jazz sudah tidak lagi diproduksi di Indonesia. Kata dia, generasi keempat Jazz di Jepang bukan pilihan untuk pasar Indonesia karena desainnya yang disebut terlalu klimis. Berdasarkan data produksi Gaikindo, Honda Jazz terakhir diproduksi pada Desember 2020 lalu. Catatannya tidak ada lagi pada Januari 2021. Jazz sudah dijual di Indonesia pada sejak tahun 2003 menggunakan supply unit CBU yang dari Thailand. HPM juga memutuskan produksinya di dalam negeri mulai 2014 di pabrik Karawang, Jawa Barat. Nah, Jazz di sini digantikan oleh City Hatchback. Mengapa digantikan oleh City Hatchback? Karena jika tidak ada penggantinya, segmen hatchback B yang dimiliki Honda akan kosong. Segmen hatchback B yang ditinggalkan Jazz tidak dibiarkan kosong oleh HPM. Nah, Billy mengatakan pihaknya sudah mempertimbangkan dengan matang mengganti Jazz dengan City Hatchback. City Hatchback sendiri merupakan mobil berbasis sedan city yang meluncur pada tahun 2020 di Thailand, negara yang memiliki fasilitas research and development Honda untuk kawasan Asia Tenggara. Di Thailand sendiri, City Hatchback dijual dengan mesin turbo 3 silinder 1000 cc. Saat ini berdasarkan situs resmi Honda Thailand, Jazz menggunakan mesin 1500 cc dan masih dipasarkan bersamaan dengan City Hatchback. Strategi yang berbeda diterapkan di Indonesia sebab City Hatchback dipilih tidak memakai mesin turbo 1000 cc melainkan 1500 cc yang berarti kapasitasnya dapat tabrakan atau bentrok dengan Honda Jazz. Jazz sekarang juga masih dijual bareng City Hatchback, namun hal ini tidak akan berlangsung lama sebab stok unit yang ada di Indonesia saat ini kira-kira hanya tinggal 300 unit di dealer. Pengiriman terakhir stok itu sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Setelah semua stok Honda Jazz habis, City Hatchback akan menjadi satu-satunya pilihan hatchback menengah Honda di tanah air. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus ini, dengan berhentinya produksi Honda Jazz, maka dapat dikatakan bahwa Honda mengambil keputusan yang benar karena jika dilihat dari pasarnya di Indonesia, masyarakat Indonesia kurang cocok dengan tipe Honda Jazz generasi yang baru karena tampilan yang saat ini menjadi lebih imut dan klimis dan tipe itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia. Dan juga sudah dijelaskan di kasus tadi bahwa dapat dikatakan minat orang Indonesia lebih ke Honda Jazz yang
lebih sport dan garang seperti tipe RS pada sebelum generasi yang baru ini, berbeda dengan generasi yang ada saat ini. Namun hal ini juga sedikit membuat penggemar Honda Jazz kecewa karena produksinya dihentikan. Tetapi Honda menggantikan Honda Jazz dengan Honda City Hatchback agar segmen hatchback menengah yang dimiliki Honda tidak kosong, dan juga dapat dikatakan bahwa City Hatchback lebih cocok dengan pasar Indonesia agar segmen hatchback B tidak kosong. Oke, sekian presentasi dari saya Arnold Dionysius. Sekian dan terima kasih.